Halo teman-teman, saya Agnes. Saya akan menjelaskan sedikit tentang graf isomorfik, graf planar dan graf bidang, dan yang ketiga, graf dual. Dua buah graf yang sama, tetapi secara geometri berbeda, disebut graf isomorfik. Apabila kita disuruh membuat graf dengan 4 buah simpul dan masing-masing simpul berderajat 3, graf yang dapat kita buat bisa beragam bentuknya. Misalnya seperti ini. Kemudian, coba perhatikan graf sebelah kanan ini. Graf tersebut juga memiliki 4 buah simpul dan masing-masing simpul juga berderajat 3. Nah, ternyata dua buah graf tersebut sama, namun bentuknya saja yang berbeda. Sehingga dua graf tersebut dapat kita katakan isomorfik. Mari kita pahami definisi berikut. Kemudian, kita lihat kembali dua graf tadi. Dapat kita lihat bahwa sisi 12, 23, 31, 34, 14, dan 24 pada G1 berkorespondensi dengan sisi AB, BC, CD, AD, AC, dan BD pada G2. Apakah G1 ataupun G2 isomorfik dengan G3? Kita lihat sama-sama ya. Jumlah simpul G1, G2, dan G3 sama, yaitu 4. Kemudian, semua simpul di G1 ataupun G2 berderajat 3. Namun, simpul di G3, 2 buah berderajat 2 dan 2 buah lagi berderajat 3. Sehingga G1 maupun G2 tidak isomorfik dengan G3. Dari definisi graf isomorfik yang sudah kita bahas, dapat disimpulkan dua buah graf dikatakan isomorfik jika memenuhi ketiga syarat berikut. Yang pertama, mempunyai jumlah simpul yang sama. Kemudian yang kedua, mempunyai jumlah sisi yang sama. Dan yang ketiga, mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Namun, apakah sudah cukup menjamin keisomorfikan? Tidak. Kita harus melakukan pemeriksaan secara visual. Coba kita perhatikan dua graf ini. Dari dua buah graf ini dapat kita lihat bahwa mereka mempunyai 6 buah simpul, 5 buah sisi, terdapat 3 simpul berderajat 1, 2 simpul berderajat 2, dan 1 simpul berderajat 3. Namun, apakah sudah bisa dikatakan isomorfik? Kita lihat lagi, D tidak bersesuaian dengan I, karena D bertetangga dengan 2 simpul berderajat 1 dan 1 simpul berderajat 2. Sedangkan I bertetangga dengan 1 simpul berderajat 1 dan 2 simpul berderajat 2. Nah, sekarang coba kita pahami kedua contoh soal berikut ini ya. Graf yang dapat digambar tanpa terjadinya perpotongan antar sisi disebut graf planar. Graf planar yang digambarkan tanpa adanya perpotongan antar sisi disebut graf bidang. Nah, untuk yang terakhir ini kenapa bisa terjadi? Karena graf dapat digambarkan kembali dengan cara yang berbeda yang sisinya tidak saling berpotongan. Graf-graf tersebut adalah graf planar. Lalu bagaimana dengan graf berikut ini? Graf tersebut belum tentu tidak planar.
Coba kalau kita gambarkan kembali tanpa adanya perpotongan sisi. Jika graf tersebut bisa digambarkan kembali tanpa perpotongan sisi, maka graf tersebut adalah planar. Lalu apakah graf kelima ini adalah graf planar? Coba kita lihat sama-sama. Nah, ternyata di situ masih ada sisi yang saling berpotongan. Maka graf kelima ini bukan graf planar. Nah, dapat kita lihat bahwa ketiga graf tersebut isomorfik. Kemudian mereka adalah graf planar dan graf B dan C adalah graf bidang. Perlu diketahui bahwa sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah atau muka. Misalnya graf ini, dia terdiri dari 6 wilayah. Mana saja ya kira-kira? Yaitu R1, R2, R3, R4, R5, dan yang terakhir adalah wilayah terluar dari graf, yaitu R6. Nah, jumlah wilayah ini dapat dihitung dengan rumus Euler. Pada graf tersebut diketahui jumlah E sama dengan 11, jumlah N sama dengan 7. Diketahui bahwa N sama dengan 5 dan E sama dengan 10. Nah, ternyata menghasilkan E 10 lebih dari 9, maka K4 dikatakan tidak memenuhi pertidaksamaan Euler. Kuratowski adalah graf yang berbentuk K5 atau K33. Bentuknya seperti ini, di mana A adalah graf Kuratowski K5, yang B adalah graf Kuratowski yang kedua yaitu K33, kemudian yang C adalah graf yang isoformik dengan graf Kuratowski yang kedua. Nah, graf K5 dan graf K33 ini tidak planar. Teorema Kuratowski ini memungkinkan kita menentukan dengan tegas keplanaran suatu graf. Teorema ini memiliki beberapa sifat sebagai berikut. Nah, apakah graf ini planar? Kita lihat sama-sama ya teman-teman. Ternyata graf ini mengandung subgraf yang sama dengan K33, sehingga dia tidak planar. Nah, kalau graf ini planar nggak ya? Kita lihat ya. Ternyata graf ini mengandung subgraf yang isoformik dengan graf K33, sehingga dia tidak planar. Misal kita mempunyai graf planar. Kita akan membuat dual dari graf tersebut. Pertama, beri simpul pada setiap wilayah muka pada graf asli. Selanjutnya, buatlah sisi yang menghubungkan simpul tersebut, yang memotong sisi-sisi pada graf asli, sehingga akan diperoleh graf dualnya seperti ini. Sekarang, coba kita pahami soal dan penyelesaiannya berikut.
Kemudian misalnya kita mempunyai graf isomorfik, apakah dualnya juga isomorfik? Mari kita lihat sama-sama. Nah, ternyata dualnya tidak isomorfik.